Hai, teman-teman sehat. Apa kabar? Selamat datang di channel Tante Sasa. Di episode kali ini, Tante Sasa bakal berbagi informasi menarik tentang ramuan herbal yang bisa membantu mengatasi sakit gigi, yang pastinya bisa jadi solusi alami buat kamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan konten sehat lainnya. Oh iya, tulis juga di kolom komentar dari daerah mana aja kamu nonton. Dan kalau ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, tinggal tanya ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Sakit gigi adalah keluhan yang bisa sangat mengganggu. Ya teman-teman, bisa jadi disebabkan oleh banyak hal, seperti gigi berlubang, infeksi gusi, atau bahkan gigi sensitif. Biasanya, kita langsung mencari obat-obatan kimia. Tapi tahukah kamu kalau ada berbagai ramuan herbal yang bisa membantu meredakan sakit gigi? Misalnya, Ramli, 35 tahun, yang tinggal di Bandung, sempat mengalami sakit gigi karena gigi berlubang. Sebelum memutuskan untuk pergi ke dokter, Ramli mencoba menggunakan ramuan herbal sederhana yang sudah turun-temurun digunakan di keluarganya, yaitu kumur dengan air garam hangat. Ternyata, ini sedikit mengurangi rasa sakitnya. Namun, tentu saja, jika sakit gigi berlanjut, kita perlu konsultasi dengan dokter gigi. Untuk itu, dalam episode kali ini, kita juga akan belajar lebih banyak tentang ramuan herbal lainnya yang bisa digunakan sebagai langkah pertama sebelum kamu ke dokter. Pengantar tentang herbal untuk sakit gigi. Sakit gigi bisa sangat menyiksa, tapi kadang kita bisa membantu meringankannya dengan bahan alami. Tidak hanya sekedar menghilangkan rasa sakit, beberapa ramuan herbal juga membantu menenangkan infeksi atau peradangan di sekitar gigi. Salah satu ramuan herbal yang cukup terkenal untuk meredakan sakit gigi adalah kunyit dan garam. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi, sementara garam membantu membersihkan bakteri di area gigi yang sakit. Caranya, campurkan sedikit kunyit bubuk dengan garam dan air hangat. Gunakan campuran ini untuk berkumur beberapa kali sehari. Hal ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan peradangan pada gigi yang sakit. Tentu saja, ramuan ini hanya membantu meringankan gejala. Ya, teman-teman, kalau sakitnya berlanjut, segera periksakan ke dokter gigi. Contoh lainnya adalah Lina, 28 tahun, yang tinggal di Surabaya. Lina sering menggunakan kunyit untuk meredakan sakit giginya yang disebabkan oleh peradangan gusi. Menurut Lina, cara ini cukup efektif untuk meredakan nyeri sementara. Tips menggunakan kunyit untuk sakit gigi. Pastikan kunyit yang digunakan adalah kunyit segar atau bubuk yang berkualitas. Lakukan ini dengan hati-hati agar tidak menelan campuran garam yang terlalu banyak. Selain kunyit dan garam, minyak cengkeh juga dikenal luas sebagai bahan alami yang efektif untuk meredakan sakit gigi. Minyak cengkeh mengandung eugenol, senyawa yang memiliki sifat anestesi, sehingga bisa memberikan efek mati rasa pada area yang sakit. Cara penggunaannya sangat mudah. Teteskan sedikit minyak cengkeh pada kapas. Tempelkan kapas tersebut pada gigi yang sakit selama beberapa menit. Contoh kasus seperti yang dialami oleh Rudi, 40 tahun, dari Yogyakarta. Rudi sering menggunakan minyak cengkeh saat gigi bungsunya terasa sakit akibat tumbuhnya gigi geraham baru. Dia merasa bahwa minyak cengkeh cukup efektif untuk meringankan rasa sakit dan membantunya tidur lebih nyenyak. Namun, perlu diingat, minyak cengkeh harus digunakan dengan hati-hati. Jangan terlalu banyak meneteskan minyak ini karena bisa menyebabkan iritasi jika terlalu banyak. Keunggulan minyak cengkeh untuk sakit gigi. Memberikan efek mati rasa sementara. Mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan. Daun sirih sudah lama dikenal dalam dunia pengobatan tradisional untuk masalah kesehatan mulut, termasuk sakit gigi. Daun sirih memiliki kandungan antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu mengatasi peradangan pada gusi dan gigi yang sakit. Caranya, ambil beberapa lembar daun sirih, rebus dengan air hingga mendidih.
Gunakan air rebusan daun sirih ini untuk berkumur beberapa kali sehari. Penting untuk dicatat bahwa daun sirih bisa membantu mengurangi rasa sakit, namun tidak menggantikan penanganan medis jika masalahnya lebih serius. Seperti yang dialami oleh Tia, 25 tahun, dari Medan. Dia merasa lebih baik setelah rutin berkumur dengan air rebusan daun sirih saat giginya terasa ngilu. Manfaat daun sirih untuk kesehatan gigi. Meningkatkan kesehatan gusi dengan sifat antibakterinya. Meredakan pembengkakan dan peradangan di sekitar gigi. Teh hijau bukan hanya populer karena manfaatnya untuk kesehatan tubuh, tapi juga bisa membantu meredakan sakit gigi. Kandungan polifenol dalam teh hijau memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang efektif mengurangi peradangan dan membunuh bakteri penyebab infeksi pada gigi dan gusi. Cara penggunaannya: seduh teh hijau tanpa gula dan biarkan dingin. Gunakan air seduhan teh hijau ini untuk berkumur beberapa kali sehari. Contoh penggunaan teh hijau adalah seperti yang dialami oleh Dika, 30 tahun, dari Jakarta. Dika sering merasakan sakit gigi akibat gusi bengkak, dan setelah mencoba berkumur dengan teh hijau, dia merasa sakitnya berkurang dan gusi terasa lebih segar. Dika juga merasa bahwa teh hijau membantu menjaga kesehatan giginya secara umum. Keunggulan teh hijau untuk sakit gigi: menenangkan peradangan pada gusi, membunuh bakteri penyebab infeksi, dapat mengurangi rasa sakit secara alami. Jahe adalah salah satu rempah yang sudah dikenal lama karena berbagai manfaat kesehatannya, termasuk dalam pengobatan sakit gigi. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik, yang dapat membantu meredakan nyeri dan mengurangi peradangan di sekitar gigi yang sakit. Cara penggunaannya: parut sedikit jahe segar, campurkan dengan sedikit air dan gunakan untuk berkumur. Atau Anda bisa mengunyah potongan kecil jahe untuk meredakan sakit gigi secara langsung. Misalnya, seperti yang dialami oleh Nita, 33 tahun, dari Semarang. Nita sering mengunyah potongan kecil jahe ketika giginya terasa sakit akibat peradangan. Menurut Nita, rasa pedas jahe memang sedikit kuat, tetapi setelah beberapa menit, rasa sakitnya berkurang. Keuntungan jahe untuk sakit gigi: membantu meredakan rasa sakit secara alami, mengurangi peradangan pada gusi dan jaringan sekitar gigi, mudah didapatkan dan digunakan. Minyak titre dikenal dengan khasiat antibakterinya yang sangat kuat. Minyak ini sering digunakan untuk mengobati masalah kulit, namun juga dapat digunakan untuk mengatasi sakit gigi, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada gusi. Cara penggunaannya: campurkan beberapa tetes minyak titre dengan minyak kelapa atau air. Gunakan kapas untuk mengoleskan campuran ini pada area gigi yang sakit. Sebagai contoh, Ardi, 27 tahun, dari Bali, yang sering mengalami masalah gigi karena infeksi gusi, mulai menggunakan minyak titre setelah disarankan oleh temannya. Ardi merasa minyak ini efektif mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan dari infeksi ringan. Manfaat minyak titre untuk sakit gigi: mengandung antibakteri kuat yang membantu mengatasi infeksi, menenangkan rasa sakit pada gigi yang terinfeksi, dapat digunakan sebagai alternatif untuk obat kumur. Meskipun ramuan herbal bisa membantu meredakan gejala sakit gigi, penting untuk diingat bahwa jika sakit gigi tidak kunjung reda atau malah semakin parah, langkah yang terbaik adalah berkonsultasi dengan dokter gigi. Herbal hanya bersifat sebagai pereda sementara dan tidak menggantikan penanganan medis. Dokter gigi seperti Dr. Mayasari, SP Kilogram, yang berpraktek di Jakarta, menjelaskan bahwa masalah kesehatan gigi yang lebih serius seperti infeksi akar gigi atau abses gigi perlu penanganan medis segera. Dokter gigi akan membantu menemukan penyebab utama sakit gigi dan memberikan pengobatan yang tepat. Konsultasi dengan dokter gigi juga penting untuk memastikan kesehatan gigi kita secara keseluruhan. Jangan tunggu sampai masalahnya memburuk. Ya, kenapa perlu ke dokter gigi? Untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, untuk menghindari komplikasi yang bisa memburuk.
untuk perawatan yang lebih efektif dan aman. Selain mengobati sakit gigi, rempah-rempah yang kita bahas juga bisa membantu mencegah masalah gigi di masa depan. Menjaga kebersihan mulut secara rutin dan mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan gigi adalah langkah penting untuk mencegah gigi berlubang dan masalah gusi. Beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Rutin menggosok gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan kalsium, yang baik untuk gigi dan gusi. Memanfaatkan ramuan herbal seperti teh hijau dan kunyit sebagai bagian dari perawatan mulut alami. Tentu saja, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi jangan lupa untuk menjaga kebersihan mulut secara teratur. Tips mencegah sakit gigi. Rajin menggosok gigi dan memeriksakan gigi ke dokter secara berkala. Hindari makanan manis dan lengket yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Perbanyak konsumsi makanan bergizi yang baik untuk kesehatan gigi. Dalam episode kali ini, kita sudah membahas berbagai ramuan herbal yang bisa membantu meredakan sakit gigi. Kunyit, cengkeh, daun sirih, teh hijau, jahe, dan minyak titre semuanya memiliki manfaat untuk mengatasi rasa sakit dan peradangan pada gigi dan gusi. Namun, perlu diingat bahwa jika sakit gigi berlanjut, langkah terbaik adalah berkonsultasi dengan dokter gigi untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Herbal bisa menjadi solusi sementara, tapi penanganan medis tetap yang utama. Jaga kesehatan gigi dan gusi kalian, teman-teman, dengan rajin membersihkan gigi dan mengonsumsi makanan sehat. Jangan lupa juga untuk berbagi pengalaman dan tips seputar kesehatan gigi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton episode Tante Sasa kali ini. Semoga informasi tentang ramuan herbal untuk sakit gigi bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten kesehatan lainnya dari Tante Sasa. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman seputar kesehatan gigi, yuk, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu.